Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Janar Sadam Asidiki, dosen jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Berwirausaha, Siapa Takut? Apa sih yang diperlukan untuk berwirausaha? Modal bisa dicari, keahlian bisa dibeli dengan mengikuti seminar, mengikuti pelatihan, atau bahkan melakukan riset sendiri menggunakan internet, mencari di media sosial dan sebagainya, menggunakan jasa untuk survei, membeli data dari e-commerce dan sebagainya. Namun bagaimana dengan cita-cita? Cita-cita tidak bisa dibeli. Cita-cita harus dimiliki untuk memulai dan mengembangkan usaha. Nah, apa ciri wirausaha itu? Jadi cirinya adalah berkeinginan untuk mendapat keuntungan, berani menanggung risiko, optimis dan memiliki semangat, kreatif dan inovatif, adaptif dan komunikatif, serta memiliki manajerial skill. Lalu sebenarnya apa sih kewirausahaan itu? Kewirausahaan itu adalah kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari keterbatasan yang dimiliki. Sebagai contoh, kita lihat misalnya botol kaleng minuman. Kalau sudah diminum, diapakan? Jadi sampah, jadi limbah, jadi permasalahan gitu ya, jadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Namun dengan kemampuan meningkatkan kemampuan kewirausahaan itu mampu meningkatkan nilai sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga, menjadi lampu hias, mainan anak-anak, dan berbagai macam kerajinan yang lain. Itu juga contoh yang lain, kaleng susu. Biasanya kalau di rumah sudah habis susunya, kaleng jadi tempat nyimpan kerupuk, ataupun bisa juga untuk nyimpan gula pasir dan sebagainya, bumbu-bumbu gitu ya, nilainya rendah atau bahkan dibuang di tempat sampah. Nah, dari limbah ini diolah menjadi nilainya tambah, jadi tempat taruh pensil, pulpen, kemudian jadi hiasan meja, jadi hiasan lampu dan sebagainya. Jadi nilainya menjadi jauh lebih tinggi daripada nilai sebenarnya. Contoh lain misalnya dari ketela. Ketela itu kan sesuatu yang sangat murah gitu ya. Dengan diolah sedikit, digoreng, dijadikan keripik, nilainya bertambah. Diberi rasa-rasa kekinian, ya rasa-rasa yang digemari oleh generasi sekarang, nilainya bertambah. Di packaging, dibuat packaging yang bagus, nilai bertambah. Diberi merek, nilai bertambah. Bahkan dikemas sedikit lebih baik, kemudian dipromosikan di televisi, di media sosial, nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan nilai ketela aslinya. Nah, seperti itulah salah satu contoh skill dalam berwirausaha. Kemudian apa sih sumber kewirausahaan itu? Kewirausahaan itu dasarnya adalah kreativitas. Sedangkan kreativitas dasarnya adalah bermula dari mimpi. Nah, mimpi tentang memiliki peluang usaha, berpikir mana peluang usaha, kemudian memperoleh profit, meningkatkan ekonomi minimal perekonomian keluarganya. Meskipun nanti secara multiplier juga dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Kalau meningkat, GDP per kapita juga meningkat gitu ya. Secara umum kesejahteraan meningkat gitu ya. Nah, kemudian mengapa sih setelah banyak keindahan-keindahan itu banyak orang yang bermimpi tetapi tidak menjadi wirausahawan? Karena banyak alasan gitu ya. Yang pertama takut gagal atau rugi, nanti modalnya hilang dan sebagainya. Alasan yang klasik yang lain adalah tidak punya modal. Padahal banyak peluang untuk berwirausaha tanpa modal. Kemudian merasa sudah terlalu tua untuk memulai. Kemudian merasa tidak punya pengalaman. Lalu takut menghadapi persaingan yang ketat dalam bisnis. Kemudian mitos tertentu, etnis tertentu yang bisa berbisnis, gitu ya. Wah, etnis kita nggak bisa nih berbisnis. Atau tidak juga, hanya bermimpi saja, hanya bermimpi namun tidak memulai untuk usaha, dan banyak alasan yang lain untuk menghindar untuk memulai sebuah usaha. Nah, bagaimana memanfaatkan peluang usaha itu? Yang pertama tentu pelajari kebutuhan pasar. Ya, jadi jangan asal produksi, mungkin yang penting nanti laku gitu ya, tapi pelajari dulu kebutuhan pasar, tentukan sasaran produk yang akan dibuat, kemudian dianalisis gagasan utamanya, apakah produk itu laku dijual, dibutuhkan kan, kalau dibutuhkan tentu laku, kemudian berapa biaya produksinya gitu ya, dan berapa keuntungannya dari harga jual dikurangi harga pokok perolehan, ya sederhananya total pendapatan atau total revenue dikurangi total cost atau total biaya, jadi keuntungan besarnya itu berapa. Dan yang paling penting adalah yang mulailah untuk berusaha. Dengan apa? Melihat peluang usaha yang dianggap paling berpotensi setelah melakukan berbagai macam analisis. Nah,
Nah, dari mana sih usaha itu bisa muncul? Ide usaha itu ya bisa dari berbagai macam hal. Yang pertama itu bisa dari hobi atau kesenangan pribadi, yaitu tentu paling menyenangkan kita melakukan sesuatu yang kita sukai, tetapi kita bisa memperoleh keuntungan, ya, dan, apa namanya, kita dapat meningkatkan ekonomi kita gitu ya, keluarga kita, lingkungan kita dan seterusnya. Kemudian kita bisa juga melihat dari kegunaan sisi lain dari suatu barang ya, atau bisa juga memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi di tempat yang A itu tidak bermanfaat, dipindahkan B itu sangat bermanfaat sehingga mulai nilai tambah gitu ya. Seperti definisi produksi gitu ya. Dengan memindahkan pada tempat A ke tempat B bisa nilai tambah gitu ya. Dan memanfaatkan produk atau limbah dari produk lain yang bisa diolah dan meningkat harganya, meningkat nilainya maksud saya. Nah, kemudian juga melihat dari kebutuhan akan suatu produk dan jasa dari masyarakat, butuhnya apa. Bisa juga berbasis masalah di masyarakat itu apa sih, kita pecahkan dengan produk kita, jadi peluang bisnis juga. Nah, sering banyak pertanyaan, sebenarnya kewirausahaan itu dibentuk atau diwarisi. Nah, bagi mereka yang menyerah dan iri terhadap suatu keadaan, maka akan beranggapan kewirausahaan itu adalah sebuah warisan. Namun bagi mereka yang berani mencoba dan mencoba, tidak takut gagal, maka kewirausahaan itu bisa dipelajari, dilatih, dibentuk. Ya, jadi tidak ada basic kewirausahaan, tidak ada basis berwirausaha, itu bisa dipelajari dari bentuk untuk menjadi seorang wirausahawan. Kemudian bagaimana sih petunjuk usahawan itu? Ya, cari usaha yang menyenangkan diri seperti hobi tadi. Kemudian memiliki kemampuan analisis pasar, ya, analisis pasar yang laku nggak dibutuhkan nggak di pasar itu. Dan kuasai teknis pembuatannya, tenaga kerja, bahan bakunya. Jangan sampai idenya bagus tapi tidak sustainable untuk dilakukan, gitu ya. Direalisasikan nggak mungkin gitu ya, buat apa gitu ya. Kemudian analisis prospek keuntungannya, ya. Kemudian analisis persaingannya, analisis risiko usahanya, dan juga analisis pengelolaannya atau manajemen mulainya. Ya. Nah, memang memulai usaha itu berisiko tentu, gitu ya. Tetapi tidak memulai sebuah usaha jauh lebih berisiko karena tidak ada harapan untuk kita berubah atau maju. Ya. Dan usaha apa yang bisa kita coba? Ya, usaha bidang makanan, usaha sandang, bidang usaha pendidikan, dan banyak lain. Bahkan bidang kesehatan bisa jadi usaha meskipun dengan batasan-batasan tertentu supaya tetap memenuhi norma-norma yang baik. Nah, usaha kecil yang kuat maksudnya adalah kita mulai dari usaha yang kecil. Mulai dari mendirikan usaha, setelah mendirikan maka tumbuhkan, setelah berhasil menumbuhkan kembangkan gitu ya. Nah, dirikan usaha sesuai dengan potensi yang ada, yang dimiliki dan kalian yang dimiliki. Kemudian pertumbuhan dari bisnis itu atau usaha yang kita dirikan itu ditandai dengan ukuran yang lebih besar, produksinya lebih besar, omsetnya lebih besar, karyawannya lebih banyak, modalnya lebih besar. Kemudian perkembangan dari usaha yang kita dirikan itu ditandai dengan kemampuan dalam merespon kondisi lingkungan, baik itu persaingan, perubahan peraturan, gitu ya, penyesuaian peraturan, tuntutan karyawan dan sebagainya. Nah, dari mana usaha itu dimulai, gitu ya? Ya, cari dan manfaatkan peluang yang ada di lingkungan kita. Ya, kemudian pelajari. Setelah dipelajari, tentu yang paling penting ya segera dimulai. Apa yang sudah kita gagas, kemudian kita lakukan riset, dan kita yakini potensi itu bisa kita lakukan, maka lakukan dengan niat yang ikhlas, bahwa yang kita lakukan adalah perubahan dengan mengharap ridho dari Allah SWT. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memotivasi agar menjadi wirausahawan dan bisa membuka lapangan pekerjaan dan berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian dari keluarga sendiri hingga berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian negara. Demikian, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sampai berjumpa kembali dengan saya pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.